Hi, welcome to OC di sini podcast. This is your host, Dirga Gekara. We create communication awareness and social problem that stand out in fragmented, noisy world. We're gonna discuss, talk, and we're gonna share about everything. So, enjoy our podcast. Halo, para pendengar OC di sini podcast. Gue cuma ada di sini gue, Dirga, Dan gue Ici. Apa yang enak untuk diobrolin ya malam-malam kayak gini ya? Pergalauan duniawi. Pergawalan. Gawang. Gue punya pertanyaan sih, Ci, buat lo, Ci ya. About friend zone. Friend zone, bro. Friend zone. Pernah gak sih lo ada di posisi friend zone? Friendzone banget nih ya. Pernah sih. Sejujurnya gue pernah. Berapa kali lo ngalamin friend zone? Di friend zonein deh gitu. Anjir. Berapa kali? Lo udah pacaran berapa kali sih, Ci? Gua pacaran. Sebenarnya pacarannya 4 kali. Cuman 2 cinta monyet. Jadi nggak kehitung lah, nggak aci. Cinta monyet itu berawal dari teori Darwin. Darwin Triadi. Oke. Ci, berarti lu 4 kali pacaran nih. Yang 2 lu hitung sebagai cinta monyet, yang 2-nya lagi the real relationship. Well, kalau namanya relationship atau relationship, yang istilahnya kita rangkumin aja ya kalau itu namanya pacaran. Kalau gue bilang nggak bisa sih kita menyalahkan salah satu pihak aja gitu. Oh kayak, iya. kayak ini salah gue atau kayak ini itu salah mantan gue gitu, enggak. Tapi namanya pacaran itu adalah komitmen. Saat komitmen itu dibuat, harusnya dari kedua belah pihak itu ada komunikasi 2 arah, nggak cuman komunikasi yang 1 arah doang. Jadi satu Ini visi misi gitu loh. Ibarat kata Sondre Lerche. Two-way monolog. Oke, Lu pacaran di umur berapa yang pertama kali? Yang pertama kali sih Lu ngerasakan lu berarti 4 kali nih. Pertama kali lu 4 kali pacaran. Istilah katanya mau monyet, mau sama orang, mau sama babi. Kadang-kadang sama Barbie gitu. Enggak. Maksud gue pertama kali lu merasakan pacaran gitu. Pacaran kan kayak Oh yang berasa ya. hubungan lawan jenis. Ini lawan jenis semua apa ada yang sesama jenis nih? Jenis astral, ada yang jenis flora, ada yang jenis fauna, jangan ya. Ada yang jenis bangsat. Fauna bajingan juga sih sama ayam ya kalau nggak salah itu lagi gua gapin. Tapi ayam kampus. Wow. Oke, Nggak gini. nggak pernah sih gue. Nggak pernah. Nggak pernah ya. Oke, nggak pernah. Jujur juga lo anaknya. Homeboy gue. Oke, lo pacaran pertama kali umur berapa sih? Pertama kali SD pak. SD kelas 3. 3 SD lo udah mulai pacaran. Udah. Tapi lo tahu tuh pacarannya ngapain? Buat apa lo pacaran maksudnya? Sekedar suka aja gitu. Suka terus kayak cakep ya. Udah sebatas itu aja. Gue tembak deh. Wih, Dianya mau deh. mantap. Sudah deh. Gue pertama kali pacaran lo tau nggak kawan? Kapan tuh? TK. Gue kagak tahu nyet. Gue benar-benar dikasih surat sama, gue masih inget banget nama ceweknya tuh Ayu. Oh iya, surat-suratan Cuy. surat-suratan. Era di mana nggak ada WhatsApp, nggak ada digital, nggak ada apa-apa segala macam. Ini masih pakai surat. Ini ceweknya emang lebih agresif ya gitu kan. Gue nggak tahu ini bentukannya mau kayak apa sekarang. Tapi dulu agak primadona sih gitu kan. Ini cewek primadona. Padahal dulu gigi gue tuh hitam cuy. Karena kebanyakan makan permen gitu kan. Gue itu tiba-tiba dikasih surat nih gitu kan. Nah, kasih surat. Sama doi duluan tuh ya kan? Iya, deh nih cewek ngasih gue surat Yang pas mau pulang sekolah. Heeh. Bareng sama nyokapnya yang lagi jemput gitu kan. Heeh.
nyokapnya senyum-senyum gitu kan, terus kayak ngasih tahu gue gitu, kayak ini gue masih inget banget. Ngasih tahu gue, ini Ayu mau ngasih sesuatu buat kamu Dirga. Oh iya tante, kenapa gitu kan. Ayunya malu-malu gitu kan. Ayu ngasih ke gue surat. Gue bingung nih kan, ini surat kayak formal banget. Zaman dulu tuh suratnya tuh tau gak, kalau ada garis merah biru yang di listnya. Anjir, amplopnya. Amplop cuy, bener Iya, literally iya. amplop. Gue nggak tahu nih surat apaan gitu kan. Terus cuman ada icon love. Dan itu gue TK, gue nggak tahu itu icon love tuh artinya apa. Gue nggak tahu nyet. Unyu Anjing. uncu. Gue nggak tahu itu, gue nggak tahu tuh artinya apa tuh ya kan. Ya udahlah, gue sampai rumah, gue kasih suratnya ke nyokap gitu kan. Gue tanpa ngerasa guilty pleasure or something like that. Mom, nih dapat surat. Dari siapa? Dari teman, nggak tahu isinya apaan. Dengan innocent-nya. Innocent banget, gue nggak tahu tuh apaan. Bodo amat, gue juga nggak tahu surat itu apa sih gitu kan. Ini gue cuma dikasih bilang katanya Ya surat udah, gitu. lu Gue serahin kasih. aja ke nyokap gitu. Gue serahin ke nyokap. Udah gitu si kakak gue yang mau baca ya kan, kakak gue. Sini gue baca, coba gue baca. Itu pas dibuka gue ngeliatin aja kan, gue ngeliatin ngapain sih. Dibuka suratnya tuh. Zaman dulu tuh kalau buku tulis tuh ada bagian tengah yang disobek. Iya kan. Nah ini sobekannya kelihatan. Jadi bolong untuk kotaknya, ya kan. Jadi sobekannya itu nggak presisi. Ada apanya? Bekas straplessnya nggak jadi sobek, bener sobek gitu kan. Sobek. Gue bilang kayak ini orang oke. Dia pakai kertas itu, dia nulis intinya sih kayak menyatakan aku suka sama kamu gitu-gitu dah, kayak gitu kan. Terus gue nggak tahu juga artinya suka sama gue tuh apa gitu kan. Gue juga kayak nggak gubris amat. Gue nggak kepikiran. Bodoh amat lah ya gitu. Lebih ke Nggak tahu, lebih ke nggak tahu gitu kan. Terus udah gitu, tiba-tiba pas udah mulai masuk sekolah lagi, ini cewek jadi baik banget gitu kan. Nempel mulu, gue mau kemana nempel mulu. kayak perangko. Wih deh, bukan perangko, enggak nasi. Kayak nasi, nempel. Kalau nasi lu habis nyendok nasi jatuh ke lantai terus lu injek, bangsat nih apaan sih nempel gitu kan. Enak banget sih. Terus nempel deh ya. Nempel, pokoknya nempel mulu, sampai baik banget. Gue itu dikasih karena gue dulu pencinta permen banget gitu ya. Gue suka permen dan gue suka susu gitu kan. Confectionery. Bener-bener dia tuh nanya, kamu suka apa gitu kan. Aku suka permen dan aku suka susu. Dikasih permen susu yang ada plastiknya itu yang bisa dimakan, yang dari Cina. Oh iya. Yang sampai sekarang biasanya didebatin, lu dulu makan kertasnya apa kagak gitu. Iya ya kan, kadang-kadang gue ngetes itu permen, gue makan kertasnya doang, rasanya kayak gimana sih? Gitu kan, kayak nggak permen juga sih. Itu permen apa sih namanya, gue lupa pokoknya. Itu dah permen susu itu. Permen susu. Kasih permen, dikasih Fox, kasih apa, pokoknya kasih semua permen lah gitu kan. Sampai Tapi dikasih susu kalau juga. yang Fox jangan dimakan plastiknya, Bray. Itu lem kali maksud lo? Emang packagingnya kalau permen iya. Fox. Oh iya benar anjing juga. Iya, gue juga paham sih. Gue tuh TK itu gue nggak, IQ gue nggak jongkok tiarap, IQ gue tiarap. Nah yaudah gue mikir kayak gitu nih, asik juga ya dapat surat cinta, dapat permen terus dong, gue mikir gitu kan. Jadi kayak dari situ gue mulai mikir kalau cewek itu kalau suka sama kita dia begini perlakuannya beda gitu. Tapi gue tetap playing as a cool man aja, gue kayak ya udahlah, disuka sama gue kali, atau disuka sama gue juga nggak tahu artinya apa. Pada saat itu gue benar-benar nggak tahu artinya apa. Sampai lulusan TK itu aja pun dia mau apa nempel sama gue kayak biasa aja gitu, kayak gue nggak nganggep dia itu gimana ya. Gue mungkin gue yang nge-friendzonin dia gitu kan, Tanpa sadar lah ya. tanpa gue sadari gue mau nge-friendzonin dia. Tapi gue nggak, emang karena gue nggak tahu, gue masih polos. Gue nggak tahu pacaran tuh ngapain, gue nggak tahu. Friendzoning since TK. Tapi gara-gara itu nyet, gara-gara gue TK nge-friendzonin orang, seumur hidup sampai sekarang gue selalu ngalamin kayak di posisi friendzone itu. Di karma itu dibalasnya di era-era sekarang gitu. Dari kayak sorry kita putus aja ya, kayaknya lebih jadi cocok jadi teman gitu. Atau mungkin deket kayak pacaran gitu kan, kayak lebih sering nggak ngomong gue mau jadi pacar lo gitu kan. Kayak pada saat itu gue berpikir kalau gue suka sama orang, yang penting gue nyaman dulu, cocok dulu gitu kan. Sampai akhirnya gue belum bisa berani untuk ngomong
boleh nggak lo jadi pacar gue gitu kan. Gue jarang banget tuh kayak mau nggak sih lo jadi pacar gue. Sampai akhirnya gue udah tahu konsep kalau mau pacaran tuh harus dari laki-lakinya yang ngomong, lo mau nggak jadi pacar gue gitu. Biarpun sebenarnya nggak apa-apa juga ya kalau ceweknya demen ya terus diungkapin kita duluan juga nggak apa-apa juga ya. Biasanya cowok duluan gitu lah ya yang make a move Gitu kan. Ya sekarang sih era sekarang mah udah mau cowoknya duluan mau ceweknya duluan nih sama aja. Yang penting sih yang penting ya intinya lo mau punya komitmen kan. Jujur komitmen itu nggak gampang sih. Bener-bener nggak gampang banget lah istilahnya. Dan kadang-kadang kalau misalnya gue bisa cerita sama lo, ini gue bukan buat nakut-nakutin ya. Gue udah menikah dan gue gagal dalam pernikahan gue pun karena kalau gue bisa bilang komunikasinya nggak lancar gitu kan. Komunikasi yang kurang salah satu faktornya lah ya. Saking gue cintanya sama orang, gue tuh pasti ngelakuin apapun yang pasangan gue mau. Kalau bisa dibilang mungkin pada saat waktu Bucin. itu ya istilah simpelnya gamblangnya bucin gitu kan. Gue emang ngebucin parah sih kalau misalnya udah dia mau gue mau ini. Jadi itu yang menjadikan agak kurang asertif mungkin ya dari sisi lu nya sendiri gitu. Jadi gue nggak jadi diri gue. Iya. Jadi gue nggak menunjukkan bahwa yang gue mau tuh kayak gini, yang gue mau tuh kayak gitu. Gue nggak ngomong. Nah itulah gue ngerasa gue tuh emang nggak jago ya untuk mengungkapkan kalau gue juga punya keinginan dan gue juga punya visi dan gue punya misi, tapi lebih saking gue mikir kayak gue saking sayang mani orang dengan cara gue iakan apa yang dia mau, mengabulkan apa yang dia mau, artinya gue sampai harus mengorbankan kebahagiaan lu sendiri gitu. Iya, sampai gue berpikir seperti itu adalah konsep yang benar, padahal itu salah. Karena menurut gue harusnya visi misi itu antara kedua belah pihak, jangan visi misi satu pihak doang gitu kan. Satu pihak yang bahagia, terus gue dengan konsep yang gue bilang, gue bahagia kok dengan liat dia bahagia. Itu ada benernya, gue bener sih, gue ngerasain gue happy kok ngeliat nih orang happy. Cuman sampai kapan gitu, sampai kapan gue mau ngerasain yang kayak gini terus? Karena toksiknya buat gue saat gue ngerasain, terus gue pengen nih punya waktu untuk gue untuk bahagia gitu kan. Terus dia udah gak terbiasa dengan hal itu. Lo kok lo berubah gitu kan, lo kok kayak gini. Jadi secara gak langsung tuh kayak gue ngebuat I create monster sih. Jadi karena mungkin gue terlalu ngemanjain, jadi dia terlalu terbiasa dengan kemanjaan itu. Jadi misalnya gak tolongin gue dong apa ini, oke gue lakuin. Gak tolongin gue itu dong apa, oke gue iniin gue lakuin. Gak tolongin ini dong, gue tolongin itu, oke fine gitu kan. Emang itu tiket dari lu nya aja juga yang pengen melihat pasangan lu bahagia gitu. Ya kan, sampai nggak sadar. Kadang-kadang kan lu nggak harus ngomong I love you gitu kan. Iya. Gimana cuma kayak you need my help, so gue happy to helping you gitu kan. Karena gue yakin dengan kayak gini lo kan senang gitu kan, dan gue juga senang ngeliat dia senang gitu kan. One day gue nemuin di mana gue tuh biasanya kalau misalnya pasangan gue minta tolong sama gue kayak nggak tanpa pamir lah, gue nggak usah mikir kayak udah gue lagi ribet nih tiba-tiba gue harus bantuin lo gitu kan. Gue nggak mikir kayak gitu, nggak mikir sama sekali. Tapi karena gue nggak pernah meminta gitu kan. Sekalinya gue lagi butuh banget dan gue meminta, gue bilang boleh nggak tolongin gue untuk ini. Terus dia itu feedbacknya ke gue itu anger man, bener-bener kayak jadi mereka tuh jadi alpha gitu. Jadi kayak masa lu nggak bisa sih, lu kan problem solver, lu selalu bisa menyelesaikan masalah lu sendiri. Ya tapi kadang-kadang gue manusia yang butuh bantuan juga gitu kan. Gue nggak bisa, semua manusia nggak ada yang sempurna lah ya ibaratnya. Kadang kita juga butuh some kind of help juga dari orang lain kan, dari siapapun itu, apalagi orang terdekat gitu. Dia ngerasa itu adalah enggak, gue nggak mau gitu. Ngapain gue bantuin lo? Kenapa gue harus ngerjain ini? Itu adalah tugas lu sebagai laki-laki untuk bikin gini. Wow, panjang gitu kan. Kayak gue ngerasa kayak anjing ribet banget. Gue cuma minta tolong ambilin ini. Gue cuma minta tolong ambilin minum gitu loh. Gue cuma main ambilin ini, kok jadi panjang sih? Lu kalau misalnya bilang tinggal bilang aja gue nggak mau ambil minum. Gue sorry, gue lagi capek. Itu gue lebih menghargai gitu kan. Atau komunikasiin aja. Komunikasikan dengan baik dan enak. That's enough about me sih. Gue mikir kayak
bertanya-tanya kan terhadap diri gue, berarti ada yang salah dari diri gue. Gue pengen sharing nih sama orang lain, lo mungkin gue bisa memperbaiki diri gue nanti ke depannya kalau misalnya gue punya pasangan. Tapi untuk saat ini gue nggak pingin banget sama sekali untuk memiliki itu. Belum siap, gue belum ready. Kalau lo, Ci, ngomong-ngomong, zodiak lo apa sih? Zodiak gue Aquarius sih. Oke, lo bintangnya adalah Aquarius. Aquarius tuh lemah jembut. Lemah lembut, sorry. Jembut, anjing. Jembut lu. Oke, lanjut. Lembut. Orang yang pernah nge-friendzonin gue ya, tentang orang yang pernah nge-friendzonin Nah, gua. itu aja deh tahap pembicaraan yang seru kayak tentang orang yang nge-friendzonin aja deh. Gua tuh sempet, ya tadi kan gue bilang gue pacaran udah, mantan gue 4 lah gitu kan. Gue kan jomblo 7 tahun nih berarti. Habis dari mantan terakhir sekitar 3 tahunan. Oke, gue ngerasa I think I'm pretty much ready for the next relationship. Akhirnya gue bisa bilang mungkin pada saat waktu itu gue jatuh cinta lah, anjay. Dan sebenarnya kayaknya masih ya sampai sekarang, cuman masih denial aja gitu, saking sukanya gitu. Oke, Suka tuh si cewek ini bintangnya apa? Leo. It's your sign, bro. It's your sign. Oke. Leo. Dulu di friendzonin sama Leo. Oke, lanjut. Lu suka sama dia, suka sama si Leo ini, tapi lu mengutarakan nggak kalau lu suka sama dia? Nah, begonya gua. Jadi waktu itu dia tuh lagi in a toxic relationship juga lah. Lama gitu sama mantannya. Oh, dia lagi pacaran terus lu ada di situ. Si wanita yang Si Leo dulunya temenan doang, emang beneran temenan gitu. Cuman salahnya gue juga emang kalau dari guanya gue akuin gue orangnya baperan sih. Ya. Gue orangnya baperan. Dan jadi ya bisa dibilang gue adalah tipe orang yang nggak cocok online dating. Jadi kalau mau getting into a relationship, gue harus kenal dulu sama orangnya. Cukup konservatif lah untuk masalah love life gitu. Gue awalnya cuman kayak, ih cantik ya nih orang gitu, lucu banget gitu. Tapi di situ pun gue udah realistik saat itu kayak, oke Ci, dia emang cakep, dia mungkin tipe lu, tapi mohon jangan jatuh cinta Ci. Oke siap gitu. Bermonolog ya, sering lah ya orang bermonolog. Bullshit kalau nggak ada orang. Kenapa lu berpikir kayak gitu? She is out of your league or apa? Gue ngerasa begitu. Begitu. Ya akhirnya gue menyadari itu juga sih akhir-akhir ini gitu. Kayak anjing goblok banget gue. Dan sejujurnya gue pun emang orangnya defaultnya overthinking sih. Salahnya gue. Oh well gitu, dari situ juga. Nggak salah, lu kan belajar. Nah itu dia. Tapi yang harus gue akuin adalah selama gue menjalani fase itu simp. SIMP, simp. Waktu itu gue jadi keset. Rela menjadi keset untuk mendapatkan hatinya. Tadinya sebagai teman curhat doang nih. Kalau kayak di film tuh ini, film Thailand ada judulnya Friendzone juga. Iya, friendzone anjir. Cuman kalau itu happy ending, kalau gua kagak, karena ini dunia nyata. Karena kegoblokan gua sendiri gua ngakuin sih. Jadi temen curhat, waktu itu dia curhat gitu, terus gua mau tidur tiba-tiba dia ngechat kayak lagi di mana, gua mau cerita dong gitu. Waktu itu kan gua ngekos ya, ngekos deket kampus, terus ada warkopnya tuh kosan gua. Warkopnya di bawah, gua kamarnya di lantai 4. Kebayang gak lu jam 2 pagi di lantai 4 turun ke bawah cuman ngeladenin dia cerita doang. Iya, tentang hubungan dia dengan orang lain. Iya. Wow. Ya dia sharing, terus gue juga kalau ada pengalaman yang gue relate, gue sharing juga ke dia gitu. Ya hopefully bisa bikin dia feel better juga mungkin gitu. Ya kok lama-lama gue makin kuat nih rasa suka gue gitu. Terhadap dia. Gue makin intens nih dengan intensitas yang seperti ini kok ngebuat gue semakin care ya sama dia gitu. Padahal tadinya kayak biasa aja gue nemuin. Dude, that friend zone. See? Iya, itu that's
There you go. there you go. That's a friend zone. Lu berapa kali dapet friendzone? Sekali, 2 kali? Sebenarnya 2, tapi yang kedua untungnya gue stayed sih. Lu ngutarain. Gue demen sama lu. Cuman timelinenya enggak Nggak pas. Gue salahnya kalau di yang friendzone kedua ini gue impulsif karena nyari pelarian, stres di friendzonein sama yang tadi tuh. Salah juga dong. Iya, salah gue juga sih sebenarnya. Cuman ya udah. Cuman nggak friendzone juga sih untungnya, dia nggak. Berarti itu bukan kategori friendzone bukan dong. friendzone, bukan friendzone. Kalau yang lebih kedua kayak, PHP. Pelarian lo dong ya. Pelarian dari friendzone lo itu berarti yang bener-bener lo ngerasa kayak she's the one. Itu di friendzone yang satu. Friendzone yang pertama itu. Iya. Bahkan mungkin gue Sampai bisa sekarang. bilang sampai sekarang Lu masih- mencoba nguatin diri untuk bisa ngelupain dia. Oke, jadi untuk In any way. Untuk- Tapi tanpa gue usahain tanpa mengubah hubungan pertemanannya nih. oke. Cuman sulit nggak sih gitu? Ya tipe orang beda-beda sih ya. Cuman gue sejujurnya tipe lelaki yang nganggep anjir cewek sama cowok temenan sedekat itu dan bisa nggak fall in love tuh susah anjir. Lembek sih gue anjir. Asli. Di mana-mana. Ngaku gue lembek gue. Nggak lembek cuy. Emang takdirnya gitu, emang kodratnya gitu. Cowok sama cewek nggak bisa temenan, nggak Lu bisa. tipe orang yang berarti lu Menurut gue cowok sama cewek itu nggak bisa temenan. bullshit lah ya. Bullshit ibaratnya lah, kalau orang udah- bilang kayak oke gue temenan kok, gue teman banget nih, sama dia gue teman banget gitu kan. Cuman kalau di luar negeri banyak bre yang bisa kayak gitu. Bisa, Mereka bisa platonik anjir. Bisa friends with Cowok benefit. cewek iya FWB gitu. Mindset Nggak, gue terhadap tetap aja artinya sama dong. Kalau misalnya laki-laki sama perempuan memang nggak bisa temenan yang pure temenan ya gitu kan. iya sih kayak Kadang ada nih misalnya gitu, ada yang gue pernah punya temen, dia cerita sama gue, gue ada nih temen cowok gitu kan, oke gitu kan, tapi gue pure temenan gitu kan, oke, well. dalam hati bullshit gitu. Cewek bisa nganggap cowok. Tapi iya sih gue ngerasanya gitu. Ceweknya bisa nganggap cowoknya itu sebagai teman. Gue ngakuin kaum Hawa itu hebatnya adalah mereka beneran bisa loh kayak gitu. Makanya lebih banyak Tanpa menyadari cowok tuh sebenarnya fragile anjir. cowok tuh ya. Lama-lama Kalau biarpun. dikasih gitu, ya cowok kalau misalnya Mau se-act cool apapun gitu ya. ya dia pasti ngejaga juga kayak aduh gue lebih mendingan jadi temennya deh supaya forever ya nggak sih. Yes. Kadang-kadang asli. mikir segitunya banget saking kayak gue nggak mau lepas dari lo, gue pengen selalu ada buat lo, gue mendingan jadi teman aja deh gitu kan. Ada juga cowok yang kayak gitu. Biar maksudnya biar feeling pertemanannya tuh nggak berubah kan, nggak rusak karena Bukan, justru sebenarnya kalau cowok ngomong kayak gitu lebih kayak gue nggak mau kehilangan lo. iya sih. Bener nggak? Kalau gue sih mikirnya kayak gitu, dan kebanyakan teman-teman gue juga kayak gitu. Istilahnya kayak kalau gue tanya lebih deep talk lagi gitu kan, kayak oh lo sama dia temenan? Iya temenan. Iya kemana-mana bareng, gue kira pacaran, gue bilang gitu kan. Oh enggak kok, gue temenan. Saking gitu lu kan. ngelihatnya kayak wah anjir kemana-mana bareng gitu, terus kayak Dan kalau ngobrol deket banget gitu. Iya. Dan kebetulan gue kenal cowoknya, gue kenal ceweknya, dua-duanya teman gue. Oke. Ha. Dua-duanya teman gue tanya cowoknya, enggak gue temenan kok, gue purely temenan. Dan lu tahu itu juga kaget gitu. Oh, Enggak kaget, maksud gue gini. Emang gue observe gitu kan. Terus dari gitu dia cowoknya nggak ngaku nih awalnya gitu kan, nggak ngaku gitu kan. jawabnya masih Padahal kok temen doang gitu. Temen doang gitu kan. Oke lo bilang temen doang. Terus dari itu gue tanya sama ceweknya, lu gimana nih sama doi? Oh enggak, gue cuma temen doang gitu kan. Dua-duanya sama bilangnya temen doang, tapi gue dua-duanya gue ngelihat ada pandangan yang berbeda gitu pada saat gue lagi nongkrong bertiga gitu kan. Chemistry-nya kok Kok chemistry bukan beda, temen kok nih. gue jadi nyamuk gitu kan, gue mikir kayak gitu kan. Sampai akhirnya mereka pacaran. Gue bilang kayak tuh kan, lu bilangnya lu cuma temenan, ya kan? Ternyata lu pacaran. Jadi emang enggak. Jadi ya gue akan bilang dari dua sisi lah ya gitu kan. Cewek akan lebih bisa menganggap kalau cowok gue beneran kok, gue cuma purely gue mau jadi temannya dia. Cewek bisa. Kalau cewek mungkin kita kan bukan cewek, kita nggak tahu lah ya. Ini cewek kebanyakan gitu kan, nggak semuanya. Cewek itu kebanyakan kalau ngobrol sama temennya
itu mengenai kehidupan pribadinya, lebih kayak personalnya banget deh yang diceritain gitu kan, lebih banyak cerita personalnya, atau mungkin ada beberapa yang nggak cerita tentang personal untuk certain people gitu kan. Tapi kalau udah temen dekat, literally udah bilang sahabat, pasti dia ngomongin cerita tentang kehidupannya dia dan dalam banget gitu kan. Kalau cowok itu kalau nongkrong, kalau ngobrol sama temennya gitu kan, jarang banget untuk lebih banyak ngomongin tentang kehidupan pribadi. Asli, Pasti setuju. kayak ngomongin kayak enak kenapa ya, nongkrong apa ya, kayak gitu. Jadi Main apa ya gitu. Ngapain ya? intensitas yang lebih ngomongin masalah kehidupan pribadi itu lebih kebanyakan perempuan. Jadi saat perempuan ngobrol nyaman kayak gitu sama laki-laki, laki-laki kan jarang tuh mikirin kayak gitu kan. Tapi pada saat perempuan ngomong masalah personal life-nya dia ke seorang laki-laki menemukan satu hal yang baru. Dan perempuan juga menemukan satu hal yang baru. Oh, ada yang lebih bisa mendengarkan gue dibanding dengan gue cerita dengan perempuan. Perempuan lebih nyaman cerita Tapi sama laki-laki. anjingnya bre, di situ gue off guard. Maksudnya in terms of dimana yang tadinya gue ngebilangin diri gue sendiri jangan jatuh cinta, saat dia mulai open up, wah fuck. Apalagi kalau udah keluar kata-kata gue belum pernah cerita hal ini ke orang lain, mampus nggak lu? Saat dia open up, gue ngerasa nyaman, akhirnya gue open up balik ke dia. Saat dia udah bener-bener, dia udah diambang sutup nih sama si mantan yang toksik itu. Padahal chemistry-nya udah berasa nih. Dengan naifnya di fase itu gue mikir, oh I need to give her some space for some times. Salahnya gue nggak, I didn't take that chance. Tapi itu jadi sebuah pelajaran tersendiri sih bagi gue. Dan gue juga ngakuin kalau dia memberikan banyak gue pelajaran. Sampai saat ini, saat gue mengalami kegagalan dalam love life gitu kan, gue pasti belajar gitu, karena gue untuk mengimprove diri gue sendiri. Jadi nanti pada saat kedepannya, saat gue bertemu sama seorang lagi dan gue mencoba berani untuk membuka perasaan itu gitu, membuka hati gue jangan sampai salah langkah nih gitu kan. Mulainya harus dimulai dari sesuatu yang benar gitu kan. Setuju. Kebanyakan tuh yang gue, ya sama kayak yang lo bilang tadi, kebanyakan salahnya dari gue gitu kan. Dan gue juga ngerasa kayak, ya well, yang namanya cinta itu buta ya buta sih, gue nggak tahu gitu kan. Sesebutanya gue nggak tahu, gue dikasih surat cinta dari zaman TK itu, gue nggak tahu itu tentang cinta gitu kan. Jujur ya, ngomong cinta di jam-jam segini kayak tai sih gitu, kayak Asli. apalagi untuk lo yang jomblo berapa tahun, 7 tahun, 7 sih. mantap. Pahit ya friendzone ya. Ya, Gue cuman harus ditelan, namanya realita, karena kehidupan tidak seindah film. Oke. But ini quotes kacangan sih, cuman what doesn't kill you makes you stronger lah udah. Sekarang gue mencoba untuk move on aja, terlepas dari mungkin gue masih belum bisa move on karena masih sering kepikiran juga, tapi well, dan sekarang nggak ngelanjutin yang tadi. Setelah dia akhirnya sutup dan gue ngerasa gue harus ngasih waktu untuk dia calm down dulu, ternyata nggak lama dia udah jadian cuy. Ibaratnya anjir serius, dan gue nggak bisa ngapa-ngapain juga kan, karena itu haknya dia gitu. Gue siapanya dia. Tapi ini ada indikator ini ya. There's a 20 sign that you should give up on someone you love. Ada 20 tanda-tanda yang lo harus sadarin banget kalau lo harus kelarin nih gitu kan. It's number 1, you are not their priority. Number 2, you always find yourself waiting and waiting for them. Number 3, they never ask about your day or your mental health. Number 4, they always want you to be available when they need you, but they are always unavailable when you need them. Number 5, they always blame people and situation around them. Number 6, you feel suffocated and full of anxiety. Number 7, they don't put efforts for any sort of communication. Number 8,
You can see their stories, enjoying with friends and family, but not having time for you. Number 9, they go days without you. Oke. Number 10, when you talk about leaving them, they don't give a fuck about that. Living them ya. Number 11, you fear to go into any argument, as you know that it can be your last argument. 12, they haven't told anyone about their relationship with you. Oh iya. Number 13, they never sort of things with you. Number 14, most of the time they reply with one word. Number 15, they allow communication gap. Number 16, they blame you for overthinking and anxiety. Number 17, you cry most of the time. Number 18, you sacrifice everything just to be with them. But they never sacrifice or compromise for you. Ooh. Number 19, they act on temporary emotions but never put any efforts. Oke. Number 20, you feel angry but you can't show any anger. True. You feel 'Cause angry. I don't feel like I have that rights. Cause who the fuck am I to them? Tapi ya udah. Yeah. So be it. Talon bulat-bulat gitu ya. Tolong. So if you find this 20 sign, I think you should give up on someone you love. Kalau lu nemuin 20 tanda-tanda ini, gua rasa lu harus move on. Yeah, you have to move on because when you actually matter to a person, they will make time for you. No lies, no excuses. Gue pernah ya temenan sama orang gitu kan. Gue ngerasa kayak, wow, gue suka terus. Ya lama-lama- apapun yang berhubungan tentang dia lah, lu suka gitu. Iya. Terus lama-lama gue suka dan gue selalu ada. Terus dia saat gue ada chance nih gitu kan, untuk Oh, mengutarakan. ada momentum nih. Wah, ada momennya nih gue ngomong gitu kan. Lu nganggap gue apa sih gitu kan? Lu nganggap gue apa sih? Teman. Kenapa lu nganggap gue sebagai teman? Karena kok yang kita lakukan kayak bukan sebagai teman gitu kan. Temen nggak gini gitu. Teman nggak kayak gini gitu kan. Nah, itu adalah salah satu upaya gue untuk kayak gue at least gue mengutarakan. Nah itu sih. Akhirnya gue bilang, gue suka sama lo. Salut sih gue. Sorry, gue suka sama lo. Sorry gak, gue cuma bisa sebagai temen lo, orang baik. Dan gue cuma karena itu aja, dia bilang gitu kan. Oke, fine, kalau kayak gitu, mulai sekarang gue mundur ya, gue pamit. Ya gitu udah kan. deh. Gue pamit deh, gue mundur gitu kan. Itu friendzone gue waktu zaman kuliahan lah gitu kan. Sampai ada back soundnya gitu gue kalau suka sama dia gitu tuh. Jadi pertama gimana kali tuh? jadi pada saat gue jalan snapping gitu dan gue ngeliat nih orang dan gue mau dikenalin sama orang ini gitu. Pas gue dikenalin kayak tiba-tiba semuanya slow motion. Terus tiba-tiba Anjir, ada lagu, iya, ada lagunya The Ronettes atau apa gitu, jeng 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 jeng, Be My Baby. Tiba-tiba ada lagu itu nyet. Di otak gue, di otak gue ada lagu ini, anjing apaan nih gitu kan. Ini apaan, terus tiba-tiba semua slow motion dan kayak tiba-tiba yang keadaan di luar tuh sebenarnya chaos gitu kan. Semua slow motion kayak orang lalu lalang, semua slow motion. Tapi Gue kayak cuman langsung fokus lu langsung doang ke dia dan gue mikir kayak wah, fuck gitu. what should I do? Gue harus ngapain nih? Gue kaku banget, gue kaku sadarnya kaku. Gue kenalan itu Momen-momen romcom ya. gue ngerasa kayak anjing, gue langsung Pentium 1 nih otak gue gitu kan, langsung kayak oh my god, nih prosesor gue langsung berubah nih gitu, langsung kayak anjing slow motion banget sampai akhirnya gue dikenalin, gue bilang hai gitu kan. Gue kaku as fuck banget sih, aneh banget. Gue saking kakunya, gue saking kakunya gitu kan kayak sorry ya, gue ada kerjaan nih, gue harus cabut dulu nih, gue pergi dulu gitu kan. Saking kikuknya, saking kukiknya gitu kan, gue saking kukiknya gue aduh nggak deh, gue nggak bisa ada di sini, gue pasti awkward dan gue nggak mau ada di sini, gue nggak mau di sini. Begitu gue balik badan, set anjing, kenapa gue nyesel juga ya gitu ya, nyesel sih kayak nyesel, aduh kenapa gue nggak stay di sana gitu kan kayak
oh my god, oh udahlah gue kabur gitu kan, pergi gitu kan. Kayak pasti lu mikirnya daripada gue melakukan suatu hal yang Bodoh bodoh di gitu depan kan, dia, kayak, udah cabut dulu aja gitu ya. iya gue cabut dulu aja. Berarti dia itu temennya temen lu gitu tadi. Iya, dia kenalin gue gitu kan. Terus kita temenan, udah mulai sering ngobrol gitu. Ini anak makin lama makin asik gitu loh. Dan gue semakin kayak Kok nyambung ya? kok gitu. nyambung ya, kok chemistry-nya kok makin lama makin tumbuh nih gitu nyata kan. Makin gitu nyata ya. nih. Gimana? Ada kejadian lucu gitu ya yang kita jadi tiba-tiba di satu Momen? kendaraan umum gitu kan, kendaraan umum, driver nanya gitu kan, ini mau kemana nih? Oh ini mau ke tempat makan gitu kan, mau ke sini gitu kan. Mau makan apa gitu kan, jadi talkative lah sama drivernya gitu kan. Iya nih pacar saya, gue ngomong kayak gitu nih, ini pacar saya mau mau makan ini, oh ada makan tempat makan ini kayak gini pak, gitu. Oh ya seru gitu kan. Nyeplos dan gue ngerasa kayak anjing, gue bilang kayak awkward nih nanti ya, gue awkward nih. Nah dari situ tuh mulai kayak makin kesini makin maju. Tapi akhirnya sorry gue potong. Tapi akhirnya pas di momen itu ya lu kan sampai ke tempat makan itu. Nah karena kan sama kita dia. temenan nih, jadi kita nganggap itu kayak bercanda gitu Oh, kan. Padahal gue juga Padahal dalam hati lu fuck. Kenapa anjing, gue ngomong kenapa gitu gua tadi? ngomong? Iya, kenapa gue ngomong kayak Cuman gitu untungnya ya? dia juga anggapnya masih casual dan casual gitu kan. Terus ya lama-lama makin kesini makin sini temenan, tapi kok gue gak ngerasa kayak bukan temen ya gitu. Kok ini kayak bukan seorang temen nih gitu kan. Gue ngerasa ada yang aneh gitu. Gue pacaran sama orang, dipacaran sama orang gitu kan. Lucunya gitu kan, ini kan friendzone gitu kan. Gue ngerasa ini friendzone nih, kayak aduh gue nggak tahu. Tapi kok dia mulai aneh ya, kok dia mulai nunjukin bahwa jealous ya sama pasangan gue yang ini ya gitu kan. Pacar gue yang benerannya kayak gue nggak yakin gue nggak yakin ya, karena ada hubungan yang aneh juga gitu kan, yang bikin gue juga sakit hati juga gitu kan, kayak rela deh sutup sama pacar gue. Saat gue sutup, gue berpikir dia akan juga sutup sama cowoknya. ekspektasi gue gitu kan. Ternyata kagak cuy, dia nggak sutup. Rumit. Saat gue Tapi di posisi itu juga ya lu mau sendiri lah ya, kayak ya kita ya gue take it for sebagai teman no juga. granted sih. Gue mikir kayak ya memang gue juga hubungan gue sama pacar gue itu emang udahan udah toxic juga gitu kan. Gue mikir kayak udahlah gue menjalani hidup kalau misalnya nggak berhasil sama nih orang, ya udah gue at least sendiri lah gitu loh. Gue mencoba sendiri dulu gitu kan. Gue mencoba sendiri, gue udah mulai kayak nutup diri, gue malas, gue mau ngapain. Terus dia selalu ada gitu kan. Dia selalu ada dan gue selalu dibikin kayak I'm happy with her gitu. Bener-bener kayak gue nyaman banget sampai gue itu di posisi yang kayak oke, gue jadi apa ya nih ya sekarang gitu kan, kayak kita nih apa sih gue dia bisa pergi sama cowoknya gitu kan, dan gue pada saat dia pergi sama cowoknya gue harus nunggu, kayak gue mencoba untuk legowo gitu. Gue nggak mikirin dia ngapain ya sama cowoknya ya gitu kan, kayak gue nggak usah lah mikirin mencoba untuk take it easy. Cuman berat juga gitu ya, cuman sakit banget gitu kan, kayak gue ngerasa kayak anjing, kalau gue di posisi yang sama kok gue nggak berhak untuk jealous gitu loh. Gue nggak boleh lu nggak jealous, lu boleh, kan ya. salah, lu yang salah suka sama gue duluan. Kayak dia bisa bring up itu gitu kan. Apa kayak, ada kok jadi ada double standard gitu lah. iya, jadi gue kayak anjing, gue salah mulu, di posisi gue salah mulu, disudutin mulu. Gue ngerasa kayak apa sih, gini apaan sih gitu kan. Dia sempet putus sama cowoknya gitu kan, bilang sama gue putus sama cowok gue gitu kan. Wow gitu kan, berarti udah nih Ya gitu lu kan. sempat merasa punya hope akan hubungan Seru. itu akan Iya, gue mikir berlanjut. kayak wah this is something gitu kan. Oke, fine, yaudah gue lo jangan sedih lagi deh gitu. Lo jangan sedih, ayo kita jalan-jalan. Gue akuin, gue ngerasa kita adalah sebuah pasangan gitu. One day gue mengalami kecelakaan, gue tiba-tiba gue harus istirahat dan gue benar kayak Oh, yang lu
jatuh parah dari motor itu. Gue nggak bisa bangun dan gue nggak bisa Ya pada saat ngapa-ngapain, waktu itu paralyzed lah ya. paralyzed, dan gue benar-benar kayak I need her, gue butuh dia, gitu kan. Gue butuh ngabarin dia, hey kabar, gitu kan. Sorry gue baru bisa ngasih kabar nih, gitu kan. Gue bener-bener sakit. Lu apa kabar? Baik gitu kan. Terus gimana? Kemarin kemana aja gitu kan? Gue pergi sama mantan gue. Holy shit. Sebentar, lu pergi sama mantan lo? Oh lu balikan? Gue bilang gitu kan. Iya. Oh ya udah gitu. Gue kayak ngerasa kayak fuck man. Gue bilang kayak langsung anjing. Gue langsung kayak what? Apa sih gitu, kayak ini apaan sih ini, kayak Timingnya nggak sekarang juga lah gitu nggak sih? itu Feeling pada saat itu aja. gue emosi sih. Pada saat itu gue emosi dan gue marah. Gue bilang kayak udah lupain gue lah gitu kan. Tai lah, lupain gue lah gitu kan. Gue udah gue nggak Lah anjir. fuck you gitu kan. Gue kayak anjing sih, gue nggak mau. Gue udah kayak tai banget nih, ditaiin banget lah istilah gitu kan. Ya udah gue ngerasa gue nggak perlu dia dalam hidup gue gitu kan. Gue move on, nggak mungkin. Secara realitanya juga Gue udah sakit toxic, parah gitu kan. Gue udah sakit enggak. parah dan gue ngerasa enggak sih gitu kan. Terus gue bingung, entah dia nggak enak, entah dia pengen ngejelasin, entah dia untuk ada pembenaran, entah mau justify something ke gue, Biar nggak one sided juga lah ya. dan one sided tapi gimana, dia nyari gue. Akhirnya tuh. Dia nyari gue bilang kayak lu di mana sih rumah lo gitu kan, kayak tahu ada deh. Gue bilang kayak ya lu cari tahu aja sendiri gitu kan, atau kayak gue nggak tahu gimana, sampai dia nyamperin gue. Wah serius lu? Dia nyamperin gue ke rumah gitu. Nyampe gue ke rumah, gue kaget Saking juga. dia mungkin ngerasa bersalahnya kali ya. Ya mungkin ya dari situ sih dia mau minta maaf, mau yaudah kita temenan aja ya gitu, kayak gitu kan. Oh mau put a closure lah ya, sama Ya kind of kayak closure. mungkin kayak gitu dia merasa guilty kali ya gitu kan. Dan akhirnya yaudah kita pergi, kita jalan, ada temannya juga gitu kan. Kita jalan, kita keluar kemana ya, gue bilang oke, kita ke satu tempat yang luar Jakarta lah, gue bilang gitu kan. Gue capek sama Jakarta. Kita jalan, kita keluar. Selama di perjalanan kita nggak ngomongin apa-apa lah gitu kan. Terus kita makan dan segala macam, sampai gue skeptik itu mikir, mau ngapain sih lo di sini gitu. Kita mau ngapain sih sebenarnya, lo ada apaan sih maksudnya gitu kan, mau ngapain lagi nih gitu kan. Gue bukannya kita udah ya gitu. boleh nggak sih gue move on aja gitu, kayak udahlah lu udah mau justify apa lagi nih, gue nggak perlu itu lagi gitu kan. Sampai akhirnya dia minta maaf sampai nangis. Gue kalau ngeliat orang nangis, gue mikir kayak Iya sih, ya namanya kita manusia ya, berempati gimana sih gitu kan. iya, gue mikir kayak well, ini sejujurnya ya nggak, ini semua bukan lo yang salah sih gitu kan. Gue juga yang salah suka sama lo gitu kan. Padahal lo juga punya orang lain gitu kan. Kayak gue yang salah sih. Jadi gue mikir kayak udahlah nggak usah dipikirin. Kalau if it's Akhirnya meant lo to punya be, kalau it's meant to be, we're gonna be forever. If it's meant to be, it's meant to be. It's meant to be. If it's Yeah, not, then it's not, ya udah. Gitu kan, gue mikirnya kayak gitu untuk nenangin dan segala macem. Cuman ada kata-kata yang kayak ngebuat gue kayak anjir, ini gue kepedean apa dia bikin gue berharap lagi atau kayak gimana gitu. Kayak dia mikir tentang future, siapa tahu one day gue akan ada di sini gitu, dan gue akan kita dengerin satu lagu gitu kan, yang dia bilang kayak gue gak akan pernah lupain ini sih, dia bilang gitu kan. Kayak wow, gue langsung kayak apa lagi nih gitu kan. Gue berpikir kayak udah ngomong kayak gini selesai, udah minta maaf Apalagi sih selesai. cuy gitu. Terus kayak dia masih pengen temenan gitu kan. Tapi gue pikir kok temenan nggak harus gini ngomongnya. Artinya dia masih punya harapan, ngasih gue harapan, mungkin kalau memang jodoh gitu kan, kayak gitu kan, kayak gitu lah. Ya those sweet talks. Gitu kan. Gue mikir kayak aduh, gue masih di friendzonein lagi nih gitu kan. Kayak aduh, oke lah. Saat itu berarti lu mencoba
lebih realistis lah ya. Iya, sebenarnya gue coba untuk lebih realistis, udahlah lepasin gue gitu atau kayak gimana. Tolong dong gitu. Tolonglah gitu kan, kayak gue udah sakit gitu kan, gue udah cukup lah, gue udah cukup please gitu kan. Tapi ternyata dia kayak balikin lagi ke Memberikan momen, lu balikin lagi ke harapan momen itu. dimana gue ngelihat dia di versi yang slow motion gue ketemu dia, love at the first sight gitu kan. Kayak gue ngerasa anjing ya udah. Dia berhasil membawa perasaan itu kembali gitu. Dan gue bisa, pada saat dan momen tapi itu. dia jujur, pada saat itu dia jujur. Gue bisa ngerasain perasaan itu karena gue tahu banget gitu pada saat itu dia merasakan hal itu dan gue merasakan hal yang sama. Dan gue ngerasa kayak oh my god, that's sweet gitu kan. Oke, akhirnya gue mencoba untuk nerimo gitu kan, nerimo dia ngejalanin hidup sama pasangannya, gue sendiri gitu kan, gue mencoba sebagai teman yang baik dan benar. Terus akhirnya lama-lama kok something's wrong gitu, kayak nggak bisa nih kayak gini nih gitu kan, kayak Bener-bener yang lu nya tuh kayak ngerasa ada sesuatu yang terulang kembali ya. Iya, Not in a good way gitu. iya, sampai pada fase dimana dia Siklusnya ngulang-ngulang lagi gitu ya. nah ulang lagi nih siklusnya. Terus sampai akhirnya dia tuh mulai ngejauh. Yang mulai ngejauh Dan dari ternyata gue dia gitu kan. Gue hancur, sempet nanya bener. nih kan, nanya sama dia, nanya sama temannya, dia kenapa sih berubah, dia kenapa sih gini, kenapa sih kayak gini, kenapa sih gini. Sampai akhirnya kita ngobrol langsung, gue bilang Akhirnya gini gitu, kenapa lagi nih. started to open up new Open things lagi. Open up new things lagi setelah dia udah menjauh dari gue gitu kan. Dan akhirnya dia Apa lagi sih gitu. oke, dia mulai lagi nih, dia ngomong. Tapi saat waktu itu lu juga mencoba menjadi teman yang baik dan akhirnya ya udah gitu. Ya udah cerita aja gitu. Kenapa Oke, lu? kenapa gitu kan, gue tanya kenapa. Gue nggak mau bikin lo sakit makin dalam lagi gitu kan. Oh oke, well fine. Kayak gue udah pernah ngerasain fase ini nih gitu kan. Kayak oke, ya udah gitu kan. Ya lah, udah berkali-kali lah siklus itu terulang gitu. Jadi kayak gue udah semakin expert nih, kayak kan gitu, semakin ada Pembelajaran ya kan. nah. repetition berulang-berulang kan membuat lo menjadi seorang yang paham dengan kefaileran, kegagalan gitu kan. Membuat lo semakin oke, gue semakin ngerti nih gitu. Oke. Berharap tidak Makin akan get the berulang. hang of it lah ya. Iya kan. In terms of gimana harus ngadepinnya gitu. Terus gue ngerasa kayak oh emang ini udah di fasenya gue nggak bisa jadi teman lagi. Benar-benar nggak bisa jadi teman lagi kan. Gue harus ikhlas, gue harus benar-benar kayak ngelepas itu semua. Coba untuk belajar untuk self love lah, untuk kontemplasi. Gue mulai membenahi diri hidup gue yang lumayan gue bisa bilang berantakan banget. Gue berantakan juga banyak banget reason yang bikin gue berantakan, yang kira-kira gue harus selesaiin ini satu-satu gitu kan. Dan itu harus gue bisa selesaiin semua sendiri, nggak bisa bantuan orang lain sama sekali. Gue berani untuk bisa untuk mengungkapkan apapun yang gue rasa gitu ya. Kalau kita sama-sama mulai dari nol. Pertamina, pom bensin. Aduh, Mulai dari nol ya kak. Iya, dari nol. Kalau misalnya dari zero, gue zero, well, gue berani sih. Blank canvas sih. Walaupun kadang-kadang gue anjing sih, gue kadang-kadang kayak anjir, kok gue nggak tahu kenapa gue nanya dia gitu, gue ngabarin dia gitu kan. Walaupun dia ngabarinnya juga dia tahu kali ya, dia nggak mau gue get involved lagi sama nih orang gitu kan. Gue tahu takutnya ngapain lagi sih gitu. Takutnya gue malah nyakitin dia gitu kan. Jadi dia juga punya jaga jarak juga sama gue sadar sih di dalam kayak gitu. Dan well, itu adalah keputusan yang bijak dari dia, dan keputusan ya gimana ya, gue juga kangen sih, intinya kangen sih. Pengen ya kayak lu rasain ya. Ya lu nggak bisa ngebohongin diri lu kalau lu suka sama orang kan. Betul. Gue aja kan tadi gue sendiri sampai bilang lah, mungkin ya gue masih denial, cuman untuk mengungkapkan juga udah terlalu telat. Ya lu mending lu udah ada pengungkapan itu gitu ya. Minimal sebuah ungkapan kita tuh apa sih gitu. Gue belum sampai ke situ gitu, tapi udah terlalu telat. Tapi dan akhirnya ya
seperti yang lu bilang juga bener juga sih gitu, banyak pembelajaran positifnya gitu. Dan gue juga harus berterima kasih sama sosok dia udah ngajarin life lesson ini yang sebelumnya gue belum pernah alamin gitu. First kind of that complicated things yang gue hadepin tuh gue belajarnya dari dia gitu loh. Dan dari situ gue juga biar bisa dibilang in a way ya belum ada closure-nya, tapi kalau udah telat daripada gue mengganggu hubungan orang ya udah gue harus belajar ikhlas dan ngedoain. Toh gue juga ngeliat pasangannya dia yang sekarang lebih bisa he deserve her way more than I do deserve her. Sama gue juga gitu. Wah asli gue ngerasa kayak asli he deserve her. Dan there's so many bright side on things that we've been through lah ya. Maksudnya intinya ya banyak pembelajaran positif juga nggak sih, terlepas dari feeling sampahnya atau nggak enaknya saat kita melalui itu, but ya ujung-ujungnya we're hoping for the best for them nggak sih gitu. Pedang tajam dari besi yang ditempa bro. Bro, asli. wah deep talk banget ini tentang cinta lagi. 500 Days of Summer. Iya, gue ngerasa banget itu tuh. 500 Days of Summer. Friendzone. Terus 3 most painful thing is trying to hide what you really feel. Number 2 is loving someone who loves another. Number 3 is taking a risk to fall in love again. Yeah. That's a painful thing. Iya sih. Oh iya, Yep. jangan telan bulat-bulat ya. Nah, Jangan telan bulat-bulat. Seperti biasa dikunyah dulu. untuk Osi di sini ya, kata-kata yang keluar dari kita itu asal ceplas-ceplos ya, Namanya ngobrol, orang punya pendapat kan, curhat, sharing tentang knowledge. Nggak semua manusia nggak mengalami pengalaman empiris yang sama. True. Jadi tapi kalau misalnya ya lu juga nggak punya kewajiban buat denger podcast ini juga. Enggak juga. juga. There's a two side of coins, right? Kalau mau perjuangkan ya perjuangkanlah. Juangkanlah. That's all from Osi di sini podcast bersama gue Ici dan Gue Dirga. See you on the next episode of Osi di sini podcast. bye. Bye. Have a good night. Good night, peeps.